Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu faman tabi'ahu wa mawalah. Para asatiz, para donatur Lazis Subulus Salam, bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man bana masjidan banallah mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka Allah bangunkan untuknya satu tempat di surga. Yang bisa bangun masjid orang kaya. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini dalam surga. Jari telunjuk dan jari tengah. Orang yang bisa menyantuni anak yatim sehingga di surga dekat dengan Nabi, orang kaya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menyia-nyiakan anak yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, membiarkan orang miskin. Kalau mau selamat dari pendusta agama, berarti mesti nyantuni anak yatim dan membantu orang miskin. Siapa yang bisa melakukan itu? Orang kaya. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Uruslah telapak kaki ibumu, maka kau masuk surga. Siapa yang bisa membahagiakan orang tuanya, membangunkan rumahnya, membelikan mobilnya, memberikan perhiasannya, menanggung biaya hidupnya? Orang kaya. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, amalnya hilang, putus. Illa min salasin, kecuali 3. Amal yang tetap mengalir, yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Siapa yang bisa melakukan sedekah jariyah? Orang kaya. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Siapa yang bisa menyekolahkan anak pondok pesantren 7 tahun, S1, S2, S3, kirim ke Turki, ke Maroko? Orang kaya. Waladun solehun, anak yang soleh. Siapa yang bisa menyekolahkan anak pendidikan berkualitas, pondok pesantren, Islamic boarding school? Orang kaya. Lalu kemudian ketika datang seorang, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha? Apakah saya boleh bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Siapa yang bisa bersedekah sumur bor supaya pahalanya mengalir 24 jam untuk orang tuanya? Orang kaya. Ayu sedekatu afdal, apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Saqiyul ma, menyalurkan air minum. Siapa yang bisa menyalurkan air minum? Orang kaya. Lalu kemudian kata Nabi SAW, di antara amal yang mengalir adalah inna mimma yalhaqul muslim min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Amal yang tetap mengalir bagi seorang muslim setelah dia meninggal dunia, nahran ajrahu, mengalirkan air sungai. Siapa orang yang mampu mengalirkan air sungai, membuat irigasi gratis, sumur bor gratis? Orang kaya. Lalu kemudian baitan libnis sabil banahu. Siapa yang sanggup membangunkan rusunawa, rumah untuk anak yatim fakir miskin berprestasi di kampus sehingga mereka tidak perlu mikirkan bayar uang kos? Orang kaya. 10. Kok Ustadz bisa ingat 10? Ini mengalir karena tengkleng. Mengalir, cair dia. Jadi hari ini diajarkan umat Islam meninggalkan pasar. Harta ini hanya akan melalaikan dari Allah. Marilah kita hidup bersusah-susah. Itu pesan Belanda 80 tahun yang lalu. Kata Belanda, tanahmu, tebumu biar kami yang ngurus. Kamu zikir aja, kata Belanda. Itu Islam versi Belanda. Mereka belajarnya pun nggak tanggung-tanggung. Di mana mereka ini belajar? Di Makkah. 6 bulan dia belajar di Makkah. Sholat di Masjidil Haram. Belajar kepada mendekati ulama-ulama Indonesia yang ada di Makkah waktu itu. Indonesia belum ada. Tapi Nusantara sudah disatukan dalam satu bahasa. Mereka menggunakan bahasa Arab Melayu, huruf Arab pegon, tapi bahasanya bahasa Melayu. Mereka datang mendekati Syekh Nawawi Al-Bantani.
Mereka ingin belajar bagaimana budaya orang Nusantara, bagaimana orang Islam di Indonesia. Setelah 6 bulan belajar Islam, dia pun datang ke Nusantara atas nama Syekh Abdul Ghafur, mengobo-obo umat Islam, membenturkan antar mazhab. Setelah tua dia pun murtad, pulang lagi kembali ke Amsterdam, namanya Snoek Hoorgroen, guru besar bahasa Arab di Universitas Leiden, Belanda. Mereka berhasil, tapi ternyata umat Islam tidak bisa dibohongi. Umat Islam mengatakan jihad fisabilillah, mereka tidak takut mati. Umat Islam sampai hari ini tetap ada, tetap mencari harta, tetap mengelola hasil bumi, tapi orientasi mereka tidak harta, orientasi mereka adalah ingin menjadi hamba Allah yang terbaik. Karena 10 amal yang saya sebutkan tadi itu adalah amalnya amal-amal orang kaya. Jadi kalau begitu yang masuk surga itu adalah orang-orang kaya. Orang miskin kalau sabar, kalau nggak sabar di dunia melarat, di akhirat neraka jahanam. Jadi saya selalu memotivasi. Mungkin itu juga maka banyak orang tidak suka, karena ceramah saya itu selalu memotivasi umat Islam untuk mengelola alam, untuk duitnya banyak, bangun masjid banyak-banyak, bantu fakir miskin anak yatim, buat sekolah tahfiz Quran, belanja ke warung tetangga, bebaskan dari riba. Itu mungkin salah satu sebab orang tak suka, marah. Coba kalau ceramah saya intinya sabar. Jamaah, marilah kita bersabar dalam penderitaan. Apapun yang terjadi, sabar. Tanah kita digarap orang, sabar. Ekonomi kita diambil orang, sabar. Istri kita dilarikan pelakor, sabar. Tapi karena yang saya bangkitkan itu adalah semangat para pengusaha muda. Loh, terus apa bedanya kita dengan orang tidak beriman, Pak Ustadz? Orang tidak beriman juga sibuk mikirin ruko, sibuk mikirin uang. Kita katanya Tuhan kita Allah bukan uang. Kita mikirin uang, tapi uangnya untuk bangun masjid. Sibuk mikirin ruko, tapi hasil rukonya untuk fakir miskin, anak yatim, dan duafa. Mencari ridha Allah. Godaan uang luar biasa. Kalau mau nguji orang, uji dengan uang. Ustaz Somad itu orangnya jujur, amanah, karena belum dapat uang. Kalau sudah dapat, belum tentu. Terus Omar itu berani berkata, karena mulutnya belum diisi. Kalau sudah diisi, jadi ujian ini macam-macam. Ada yang diuji dengan gantengnya, itu dia artis-artis hijrah. Mereka tidak masuk ke dalam, takut ibu hilang konsentrasi. Ada yang diuji dengan miskinnya, sabar obatnya. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan kekuasaannya. Cuman kita sekarang banyak salah paham. Kalau diuji dengan miskin, dengan susah, dengan sakit, oh diuji, sabar ya. Tapi kalau diuji dengan harta, kekuasaan, jabatan, dianggap itu nikmat. Bukan, itu ujian juga. Yang ngomong begitu siapa? Allah. Wa balawnahum bil hasanat. Kami uji mereka dengan hasanat, yang enak-enak. Bahkan ujian itu yang enak duluan. Jabatan, ujian. Harta, ujian. Tahta, ujian. Wanita, ujian. Toyota, ujian. Tolong nanti sebelum diupload yang itu hapus, takut iklan gratis. Ini ujian semua. Tapi kalau ada orang komplain, kenapa ujian untuk dia enak Ustadz? Harta, wanita, kuasa. Ujian saya demam, covid, sakit, bangkrut. Ya itu hak prerogatif Allah. Itu hak veto dari Allah. Kita nggak bisa. Emangnya Allah mau ngasih ujian itu multiple choice? Kamu mau ujian apa? A, kaya. B, susah. C, covid. Kan enggak. Itu sesuai kehendak Allah. Kita terima aja. Tapi ujian ini jangan sampai kita gagal. Diuji dengan harta, maka aku lulus ya Allah. Kenapa? Bangun masjid. Kenapa? Buat rumah kos-kosan untuk anak tidak mampu. Kenapa? Kirim mahasiswa ke Timur Tengah, ke Yaman, Habib Umar, ke Mesir, Al-Azhar, ke Zaitunah Tunisia, pulang bangunkan pondok pesantren tahfiz Quran gratis. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah bangun pesantren gratis, Masya Allah. Santrinya berapa orang? 3.
Maksudnya 3.000 Pak Ustadz. Tapi yang saya santuni 1 orang. Kita bagi-bagi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi semangat cari duitnya terus. Karena dalam Islam diajarkan iza qudiyatis shalah, kalau sudah selesai sholat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat, kita tidak disuruh berpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Bertebaranlah di atas muka bumi, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau melihat bagaimana umat Islam kaya-kaya zaman dulu, pergilah ke Andalusia. Andalusia itu di mana Pak Ustadz? Andalusia itu, kalau saya sebut Andalusia banyak enggak tahu. Tapi kalau saya sebut Real Madrid, Barcelona, oh tahu. Itulah Andalusia. Di sana warisan Islam masih ada. Nanti mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa sampai ke Andalusia. Melihat bagaimana masjid megah dibangun dari batu marmer merah luar biasa. Dari mana mereka membangun? Karena kaya raya. Tempat-tempat pemandian air mancur. Dari Maroko nyebrang 1/2 jam. Itu semua kehebatan. Kalau mau melihat bagaimana umat Islam hebatnya ekonominya dulu, lihatlah bagaimana Masjid Al-Azhar Kairo, Mesir. Kalau mau melihat bagaimana kehebatan Islam zaman silam, maka lihatlah bagaimana Masjid Sultan Ahmad, lebih besar daripada Hagia Sophia yang dibangun oleh Kaisar Konstantin, yang membangun Konstantinopel, yang sekarang sudah menjadi masjid pada masa era zaman modern. Artinya apa? Melihat masjid itu ternyata kita belum ada apa-apanya, maka pulang dari sana tanamkan dalam hati, saya mesti bangun masjid, mesti bangun sekolah tahfiz Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran. Belum mampu, support saja yang ada dulu. Ustadz Somad baru ngajak kami sudah mensupport selama 10 tahun Ustadz. Saya tahu, memang udah ditulis di sini. Bapak-bapak sudah istiqomah 10 tahun. Berat ini Pak Ustadz. Iya, istiqomah itu berat. Yang ringan itu istirahat. Berat istiqomah nih Pak Ustadz, karena balasannya surga, maka berat. Kalau ringan balasannya kipas angin. Banyak orang sabar dengan miskinnya, banyak orang sabar dengan sakitnya, tapi tidak banyak yang sabar dengan hartanya. Dan Bapak termasuk yang dibuat Allah sabar dengan harta. Sabar nggak beli mobil baru, sabar nggak beli rumah baru, sabar nggak ganti bini baru. Padahal mampu, cuman takut aja dikit. Saya mancing aja Bu. Itu kan luar biasa itu. Padahal kalau dia mau, bisa dia pajang. Kalau dia mau, bisa dia lakukan. Tapi tidak. Ketika istrinya bertanya, Papa gimana uang ini? Biarlah untuk anak yatim, fakir miskin. Papa nggak mau nambah yang lain. Kita nanti tetap bersama hingga ke surga Mama. Amin kata ibu. Ternyata ibu terpancing. Mudah-mudahan Bapak istiqomah insya Allah. Hidup ini hanyalah apa yang kita tanam hari ini. Maka kalau sudah kita mampu bertahan 10 tahun, itu bukan masa yang 2022. Berarti dari mulai 2012. Saya pulang dari Maroko 2008. 2012 mulai diupload di YouTube. Sampai sekarang 2022 Bapak bisa istiqomah tiap bulan. Lazis subulus salam. Masya Allah, tabarakallah. Kalau istiqomah terus, maka balasannya innalladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, tsumma istaqamu, istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Orang yang istiqomah itu turun malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Penyakit yang ditanamkan setan ke dalam hati adalah 2, takut dan sedih. Orang yang depresi, yang stres, makan obat tidur, masuk rumah sakit jiwa, itu penyakitnya 2, takut, sedih. Bisa-bisanya Bapak Ibu nggak takut, nggak sedih, nggak takut bangkrut, nggak sedih uangnya hilang. Itu yang membuat kuat itu siapa? Yang membuat kuat itu adalah malaikat, diturunkan Allah ke dalam hati. Dibisikkannya ke dalam hati, kuat. Allah takhafu, jangan kau takut.
Wala tahzanu, jangan kau sedih, karena penyakit takut dan sedih inilah yang membuat orang Jepang bunuh diri, harakiri. Takut dan sedih inilah yang membuat orang Eropa makan pil obat tidur. Takut dan sedih inilah yang membuat angka bunuh diri terbesar di Amerika. Bukan karena miskin, bukan karena susah, tapi dalam hatinya ada cemas, galau, insomnia, depresi. Kalau sudah terlampau takut, maka muncul berlebihan asam lambung, asam urat, darah tinggi, kolesterol. Orang Eropa, orang Barat, orang Jepang takut makan daging, takut makan kambing. Kita berhari-hari makan daging kambing, nggak mati-mati. Kenapa? Karena Allah menenangkan hati. Siapa yang membuat hati itu tidak cemas, tidak takut, tidak galau, tidak gundah gulana? Allah. Huwallazi anzala sakinata. Allah menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Banyak dokter jiwa, psikiater, psikolog di Amerika yang pasiennya ngantri mau minta resep obat pil tidur karena nggak bisa tidur. Jamaah kita gitu ngelihat ustadz langsung tertidur. Saking kan tenangnya hatinya. Allah yang membuat hati itu tenang. La takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang kaya raya zaman dulu, rumahnya besar, kendaraannya megah, mewah, mati juga. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat mati. Orang ganteng mati. Nggak ganteng, setengah mati. Lalu apa kelebihan kita? Nggak ada apa-apanya. Kita hanya terdiri dari daging, darah, kulit, bulu, kuku, sumsum. Mati, jalan di atas tanah, jalan sini, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Jatuh, mati, dimakan cacing tanah. Selesai, habis acara. Game is over. Tapi ada yang tetap mengalir. Mana dia? Santri-santri di Subulus Salam. 6 tahun mereka tamat masuk kuliah, ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, mengalir pahalanya kepada Bapak. Bapak sudah tidak menganggapnya apa-apa. Ibu sudah menganggapnya, kami sedekah ini sudah seperti buang sampah aja Pak Ustaz, kami udah nggak ingat-ingat lagi. Itulah yang menjadi amal. Malah yang disangka Ustadz amalnya banyak, malah amalnya habis. Ustaz Somad ini kayaknya awalnya nih banyak ini. Habis sudah diambil oleh subscriber, viewer, dan follower. Bapak, ibu beramal, tiap bulan transfer ke Lazis Subulus Salam, nggak pernah mikir, nggak pernah diomongin, nggak pernah diupdate, nggak pernah diceritakan. Anak-anaknya udah tamat. Kalau 10 tahun, yang disantuni dulu kelas 1 Sanawiyah SMP 2012, sekarang 2022, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, berarti dia udah selesai S1, dia nikah, dia punya anak, dia ajar anaknya, mengalir pahalanya, walaupun bukan anak kandung. Kenapa demikian? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Tapi saya hanya bisa menceritakan ayatnya, hadisnya. Yang melihat buktinya nyata, itulah iman. Mana pahalanya Pak Ustadz? Mana catatannya? Saya nggak bisa nunjukkan itu. Karena syaratnya berat. Syaratnya apa? Mati. Setelah mati, sebesar ujung tapak kaki semut hitam pun akan ditunjukkan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Makna yarah, dilihat dengan mata. Ini anak dulu yang kau santuni. Apakah nanti kalau kita mati kita bisa melihat amal anak-anak santri yang kita santuni itu? Ya. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kamu. Wal mu'minun, orang beriman melihat amal kamu. Jadi bapaknya bapak, ibunya bapak, bapak ibunya bapak-bapak, ibu-ibu melihat amalnya bapak-bapak, ibu-ibu dari bapaknya bapak, ibu, ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu. Syaratnya mati. Ibu saya dengan bapak saya sekarang sedang melihat amal saya. Oh, anakku sedang ceramah tausiah dari Masjid Subulus Salam, ketemu dengan para donatur, ketemu dengan para asatis pondok pesantren. Mereka sudah meninggal. Mereka cuma beda alam.
Mereka sama seperti menonton live streaming sekarang. Mereka nonton, anakku sedang tausiah, anakku sedang ceramah. Begitu juga kita nanti berpindah ke alam itu, kita akan melihat amal anak-anak kita melanjutkan ini. Mereka lihat buku catatan bapaknya, dilihatnya, bapak saya nyantuni lazis sebelum salam. Dia pun musyawarah, mas, dek, kakak, mbak, ini mesti kita lanjutkan amal jariah bapak. Kita menonton, melihat, menyaksikan. Apa yang dilakukan bapak ibunya hari ini, itu yang akan dilakukan. Apa kata anak-anak pas malam tahun baru? Dulu bapak kita kalau malam tahun baru mabuk bersama, bakar ayam sampai pagi. Mari kita pesta lagi. Siapa yang melakukan perbuatan tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya mim ba'di mautih, sesudah dia mati sampai hari kiamat. Amal bapak ibu yang terlibat dalam bangunan masjid, pondok pesantren lokal, kelas, WC, kantor, asrama, rumah guru, yang terlibat makanan menjadi darah daging anak-anaknya, ngajar, mengalir pahala. Yang sekarang bangunannya dari semen, batu bata, kerikil, dipakai untuk sholat, toilet, melepaskan kesulitan, jadi amal jariah pahala. Tidak ada yang sia-sia. Catatan pegawai pajak mungkin luput, catatan manusia mungkin lupa, tapi catatan malaikat, inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat kiraman, mulia, katibin, mencatat. La yalfizu min qaulin, tidak ada keluar satu kata pun, illa ladaihi raqibun atid, melainkan dicatat dan diperhatikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kami ini udah nyantuni 10 tahun Pak Ustadz. Ustadz Somad ini jangan-jangan cuma ngomong aja, ceramah aja. Saya menyantuni juga sesuai dengan kemampuan saya. 1 tahun 25 orang. Tahfiz anak perempuan. Ustadz, uangnya ada? Uang nggak ada. Terus ngasih makannya dari mana? Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Semua duit YouTube ceramah itu masuknya itu untuk beli makan santri, untuk beli sabun, odol gigi, asrama, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Tak ada saya ambil untuk pribadi saya. Karena supaya kalau saya ngomong ceramah, jangan sampai hanya didengar orang, apa itu Abdul Somad tuh ngomong aja, ceramahi orang aja, bersedekahlah, bersedekahlah. Dia sendiri nggak ada. Nah, jadi kalau saya ngomong itu dia nggak mental di dalam. Kalau saya ngajak jamaah, marilah tahajud, dia ngomong dalam. Emang ente tahajud tadi malam? Marilah kita menyantuni, berkata di dalam. Alah, ente cuma ngajak orang. Mereka udah 10 tahun. Ente emang udah ngasih berapa? Nah, jadi saya lakukan itu untuk diri saya supaya dia nggak nendang ke dalam, supaya dia nggak nyipak ke dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu yang sudah melakukan ini, masya Allah, tabarakallah, saya salut. Yang masih ragu-ragu, kuatkan hati. Tapi selalu bisikan setan, Pak Ustadz, baca ayat kursi, Qul Falaq. Setannya teman saya, Pak Ustadz, bacakan ayat kursi juga. Dia tidak akan pernah berhenti. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kamu kemana? Aku mau transfer untuk lazis sebelum salam. Berapa? Ya bulan ini 2 juta. Apa? Handphone baru keluar? Itu ada perabot baru keluar. Akan senantiasa ada. Dan mereka tidak akan pernah berhenti. La atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, kata setan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri, ngomong, WhatsApp. Semua cara dipakai oleh setan untuk menggoda supaya kita tidak jadi beramal. Kenapa? Karena dia semangat mencari pengikut supaya dia beramai-ramai di dalam neraka jahanam. Kita pula bersemangat melawan godaan setan. Digodanya kita minum khamar, menang. Digodanya kita berzina, kita menang. Tapi begitu digodanya untuk tidak bersedekah, di situ banyak orang yang kalah. Untuk apa lagi sedekah? Salat tahajudmu kan udah banyak. Untuk apa lagi sedekah? Kamu kan udah nolong lazis 10 tahun. 10 tahun itu udah masanya pensiun, guys. Kata setan. Kapan kita berhenti beramal soleh ini? Pak Kiai setiap ngomong katanya mari beramal soleh. Ustadz ceramah katanya mari beramal soleh. Sampai kapan berhenti ini Pak Ustadz? Mudah. Beramal ini cuman sampai ruh keluar dari jasad. Nanti setelah ruh keluar dari jasad kita akan tersenyum insya Allah. Amin. Buka wajahnya tersenyum. Katanya kematian itu sakit.
seperti kambing dikuliti hidup-hidup, seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Loh, ini dibuka penutup wajahnya kok tersenyum. Dia senyum karena dia sudah lulus, rohnya sudah keluar dari jasad dan dia sudah beramal soleh. Kesakitan-kesakitan kematian itu menjadi ringan. Kenapa? Karena Nabi menjamin shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu, sedekah menolak mati su'ul khatimah. Yang sakit-sakit begitu juga. Da'u mardakum bis shadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Makanya boleh berdoa dengan menyebut sedekah. Ya Allah, barakah sedekahku kepada Subulus Salam, barakah sedekahku ke anak-anak santri. Sehatkanlah aku, sembuhkanlah aku, selamatkan anakku dari narkoba, selamatkan keluargaku sakinah, mawaddah warahmah. Boleh. Cuman khawatir kalau di dekat di masjid didengar orang, nggak usah kuat-kuat, dalam hati aja. Kalau ada yang nanya, ente doa apa? Doa aja masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu melimpah ruah. Anak-anak santri terbantu, tertolong sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah fakir dhaif. Jangan lupa kita tidak pernah berpisah karena kita tetap saling mendoakan. Bapak Ibu sudah istiqomah 10 tahun, doakan juga Ustadz Somad mudah-mudahan istiqomah sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, penghafal Quran mujahid fisabilillah, kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan dari segala malapetaka dan musibah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah lana abwabar rizqi, bukakan untuk kami pintu rezeki ya Allah. Wa abwabal khairi, bukakan pintu kami pintu-pintu kebaikan. Wa abwabal barakah, bukakan untuk kami pintu-pintu keberkahan. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal yang berkah supaya kami dapat berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Allahumma ja'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang tulus ikhlas, tidak memikirkan apa yang pernah kami berikan. Allahumma jazil waqifin wal mutasaddiqin, berikan balasan kepada saudara kami yang berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma ja'al auladana wa banatina minas salihin wa salihat, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Minal mujahidina fisabilika bi amwalihim wa anfusihim, jadikan anak kami mujahid fisabilillah, menolong dengan hartanya dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma najjina minan nar, selamatkan kami dari api neraka jahanam. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban, berikan kami keberkahan dunia dan akhirat. Allahumma balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami. Waqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua saudara-saudara kami yang hadir, para asatis, guru-guru, bil khusus para donatur yang sudah istiqomah selama 10 tahun membantu Lazis Subulus Salam ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.